Hai kawan, saya Dr. Sanjay Gupta. Saya seorang ahli jantung di York, dan hari ini saya ingin membuat video tentang magnesium. Dan mengapa magnesium begitu baik untuk kita? Kami memiliki begitu banyak bukti bahwa sebagian besar penyakit saat ini ada hubungannya dengan kekurangan magnesium. Dan saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal itu. Oke. Jadi hal ini telah mengubah praktik saya secara besar-besaran. Bahwa setiap orang sekarang membutuhkan magnesium. Karena saya mendapatkan setidaknya 1 atau 2 orang setiap hari yang mengalami kekurangan magnesium. Dan sebagian besar mereka mengatakan bahwa magnesium yang saya rekomendasikan sangat bagus. Dan membuat perbedaan nyata dalam hidup saya. Kemungkinan saya akan memasang beberapa video dari beberapa pasien yang telah mengonsumsi magnesium dan merasakan manfaatnya yang sangat membantu mereka. Dan hal ini bukan hanya sehubungan dengan detak jantung ektopik, karena saya telah berbicara tentang detak jantung ektopik di video sebelumnya. Jadi sekarang saya akan berbicara tentang magnesium. Mengapa itu baik untuk kesehatan Anda? Dan sangat baik untuk jantung Anda. Baiklah, hal pertama yang harus dikatakan bahwa sebagian besar masalah yang muncul berkaitan dengan kesehatan berbasis di sekitar. Sesuatu yang disebut peradangan, di mana tubuh mulai bereaksi terhadap pengaruh eksternal. Dan karena bereaksi selama beberapa tahun, itu menyebabkan perubahan jangka panjang di dalam tubuh. Pada akhirnya yang terjadi lebih sulit bagi jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Karena jika Anda mengalami peradangan jangka panjang, Anda akan mengalami pengerasan pembuluh darah dan darah tidak sampai ke tempat yang dibutuhkan dengan mudah. Darah sampai di sana kurang, dan akhirnya inilah mengapa area jantung, area otak, area tubuh mulai kekurangan darah karena darah tidak mengalir secara lancar karena pengerasan yang terus-menerus. Itulah mengapa orang mengalami tekanan darah tinggi, karena jantung harus bekerja lebih keras menghasilkan tekanan yang lebih tinggi untuk mengalirkan darah ke seluruh organ. Jadi apapun yang meningkatkan suplai darah ke organ dan mengurangi peradangan itu adalah hal yang baik. Jadi, apapun yang mengencerkan darah agar tidak mengental sehingga mudah mengalir adalah hal yang baik. Magnesium memiliki semua sifat ini. Jadi izinkan saya memberikan sedikit penjelasan apa sebenarnya magnesium. Magnesium adalah mineral dan elektrolit. Ini adalah mineral keempat yang paling melimpah di dalam tubuh dan diperlukan untuk aktivitas listrik di jantung dan otak. Dan juga merupakan kofaktor dalam tubuh untuk lebih dari 300 reaksi. Sekarang, mari kita bicara tentang dosis harian yang direkomendasikan adalah sekitar 400 hingga 420 mg untuk pria dan 310 hingga 360 mg untuk wanita. Tapi sebenarnya asupan harian kita jauh lebih sedikit dari itu. Padahal kita seharusnya mengonsumsi sekitar 400 mg. Mayoritas orang paling banyak mengonsumsi antara 240 hingga 370 mg. Jadi 75% orang mengonsumsi magnesium lebih sedikit dari yang seharusnya. Dan perlu juga dipahami apa yang terjadi pada magnesium itu ketika Anda meminumnya, 30 hingga 40% diserap di dalam usus dan usus kecil. Dan kemudian sebagian diekskresikan melalui ginjal, kemudian ginjal menyerapnya kembali, hanya 1 atau 2% yang tersedia dalam darah. Dan 67% ada di tulang dan 31% ada di sekitar sel di dalam tubuh. Jadi ketika Anda mengukurnya dalam darah, Anda hanya mengukur sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada di sekitar tubuh. Mengapa sebagian besar dari kita kekurangan magnesium? Alasan yang pertama, kita tidak menerima cukup dalam makanan kita. Karena metode pertanian yang lebih modern menguras magnesium di tanah. Dan proses pengolahan makanan yang menghabiskan magnesium. Jadi magnesium yang kita dapatkan dalam makanan kita jauh lebih sedikit karena proses pengolahan. Itu menyebabkan kekurangan magnesium, karena saat kita mengonsumsi magnesium, sebenarnya kita tidak menyerap sepenuhnya dari perut kita. Alasannya mengapa kita tidak menyerapnya dengan baik. Karena banyak orang yang menggunakan obat lambung.
seperti Prazole, Mezo, yang diminum banyak orang karena gangguan pencernaan. Akibat mengonsumsi banyak makanan yang buruk sekarang ini. Apa yang dilakukan obat-obat ini adalah menghambat produksi asam lambung di perut kita. Sedangkan asam sangat diperlukan untuk proses penyerapan, jadi jika Anda memblokir penyerapan, dengan memblokir sekresi asam, maka kita akan menyerap jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Jadi kita mendapatkan lebih sedikit magnesium yang masuk. Demikian pula minuman berkarbonasi juga akan mengurangi jumlah penyerapan magnesium dalam tubuh kita. Jadi itu nomor 2. Apapun yang kita serap, apapun yang masuk ke dalam tubuh. Dan saat ini kita menggunakan lebih banyak magnesium di tubuh daripada beberapa ratus tahun yang lalu. Mengapa demikian? Karena stres menggunakan magnesium dan kita semua stres. Dan kita semua kurang tidur. Ini semua menggunakan magnesium. Asupan gula. Jadi saat kita mengonsumsi banyak gula kita menggunakan lebih banyak magnesium untuk memecahnya dan memprosesnya. Jadi ketika kita memasukkan banyak gula ke dalam makanan kita, itu akan memecah magnesium dan kita tidak bisa menyimpannya di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga mengeluarkan magnesium dalam jumlah yang lebih besar. Jadi hal-hal seperti kopi, teh, banyak dari kita menggunakan diuretik. Itu artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ginjal mengeluarkan magnesium, kemudian menyerapnya kembali, ini yang disebut diuretik. Proses ini membuat Anda mengeluarkan lebih banyak air. Ini mengurangi penyerapan magnesium. Jadi kita diserang dari begitu banyak sudut yang berbeda dalam hal kekurangan magnesium, sehingga tidak mengherankan jika kita semua kekurangan magnesium. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang kekurang magnesium? Dan apa yang bisa dilakukan untuk kekurangan magnesium? Itu tidak melakukan sesuatu yang terlalu dramatis, tapi ketika Anda memperhatikannya baik-baik, Anda akan melihat banyak dari kita yang sering lelah dan sulit tidur, karena kekurangan magnesium menyebabkan kelelahan dan insomnia. Banyak dari kita yang merasa cemas dan depresi, dan mengeluh jantung berdebar-debar. Ini semua terjadi akibat kekurangan magnesium. Dan kekurangan magnesium dapat mengembangkan pengerasan arteri dan mereka mengembangkan tekanan darah tinggi. Dan seperti yang saya katakan, Anda memiliki reaksi peradangan yang terus-menerus terjadi di tubuh karena stres dan makanan yang buruk, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Magnesium memiliki peran antiinflamasi, oleh karena itu, jika Anda kekurangan magnesium, Anda akan mengalami lebih banyak peradangan, dan terkena gangguan jantung, dan arteri dan tekanan darah tinggi. Kecuali Anda mendapatkan asupan magnesium yang cukup, ini akan membantu mengatasi semua itu. Begitu juga dengan diabetes. Jadi mengonsumsi lebih banyak magnesium lebih baik untuk mengontrol diabetes. Dan kekurangan magnesium dapat menyebabkan osteoporosis. Selain itu, kekurangan magnesium juga menyebabkan sembelit dan gangguan usus. Sekarang ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dengan seiring waktu selama beberapa tahun, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya hal-hal ini telah merayap pada Anda tanpa Anda menyadari bahwa itu semua seperti kesulitan tidur dan sering merasa lelah. Semua karena Anda kekurangan atau tidak mendapatkan magnesium sebanyak yang seharusnya selama 20 tahun terakhir. Hal berikutnya adalah, bagaimana Anda mengukurnya? Nah, tes darah cukup baik, sangat tidak berguna karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang tersimpan di darah hanya 1 atau 2% saja dari total magnesium yang ada, jadi Anda tidak akan bergantung dari tes darah. Satu-satunya waktu yang berguna untuk melakukan tes darah saat Anda sangat kekurangan. Jika tes darah menunjukkan bahwa kadar magnesium Anda baik-baik saja, tidak berarti bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengukur kadar magnesium. Cara yang lain untuk mengukur magnesium adalah mengukur konten intraseluler. Caranya dengan mengukur magnesium yang diekskresikan melalui urin. Jadi Anda dapat melakukan pemeriksaan kadar magnesium urin, atau mengukur kadar magnesium sel darah merah. Tapi ini bukan tes yang mudah didapat. Mereka tidak mudah tersedia.
Jadi kebanyakan orang akan berkata, "Oh, kadar magnesium Anda baik-baik saja." Oleh karena itu tidak ada gunanya melakukan tes darah untuk mengetahui kadar magnesium. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa orang tidak merekomendasikan magnesium? Apakah Anda tahu, mengapa begitu banyak penyakit dan Anda tidak diberitahu tentangnya? Dan alasan mengapa hal ini terjadi adalah satu. Sulit untuk mengukur kedua. Tidak banyak. Karena sebagian besar penelitian didorong oleh perusahaan farmasi, jadi hal-hal sederhana seperti ini tidak terlalu diperhatikan, tetapi jika Anda membuka internet dan melihat di PubMed, Anda akan menemukan banyak penelitian kecil yang menunjukkan manfaat magnesium. Jadi itu memang memiliki efek antikoagulan kecil. Magnesium memang memiliki efek antiinflamasi dan vasodilator, yang dapat membuka pembuluh darah, memungkinkan lebih banyak darah untuk sampai ke seluruh organ, dan mengurangi tekanan pada jantung. Lalu bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak magnesium? Baiklah. Pertama yang paling penting adalah memperhatikan apa yang Anda makan. Berusaha untuk mendapatkan asupan magnesium yang lebih baik secara alami jika tersedia. Seperti makanan yang tumbuh di tanah organik. Jadi cobalah dan pergi ke petani lokal daripada membelinya dari supermarket, seperti almond, bayam, tuna, kacang-kacangan, kacang tanah, alpukat, atau apapun yang mengandung banyak magnesium. Dan Anda harus memastikan bahwa makanan tersebut tumbuh di tanah yang baik. Atau Anda dapat mengoleskan minyak magnesium ke kulit Anda. Hal itu dapat membantu juga. Ada tetes magnesium ionik yang tersedia. Anda dapat berendam dalam EPS dan garam batangan, yang dapat membantu menyerap magnesium ke dalam tubuh Anda, tetapi Anda juga harus mengonsumsi magnesium suplemen oral. Anda dapat membeli magnesium dan meminumnya setiap hari. Dan banyak orang yang bertanya kepada saya apakah itu berbahaya. Sejujurnya itu tidak berbahaya, kecuali Anda overdosis. Jika Anda meminumnya 5.000 mg sehari, sedangkan tubuh Anda hanya membutuhkan sekitar 400 mg sehari, maka Anda bisa overdosis. Yang cenderung terjadi jika Anda tidak mentoleransinya dengan baik, Anda bisa mengalami diare dan kram. Jika Anda mengonsumsi magnesium berlebihan, ginjal akan mengeluarkannya. Kecuali Anda memiliki gagal ginjal atau memiliki masalah di ginjal Anda, sebaiknya Anda berbicara dengan spesialis ginjal Anda terlebih dahulu sebelum mengonsumsi magnesium. Baiklah, ini layak untuk diingat. Jenis tablet magnesium apa yang menyebabkan diare dan kram? Magnesium karbonat, glukonat, magnesium klorida, magnesium oksida, ini semua cenderung menyebabkan lebih banyak diare, tetapi jika Anda mengonsumsi magnesium glisinat, maka itu jauh lebih baik. Jadi inilah sedikit tentang magnesium. Saya pikir ada baiknya hanya memperhatikan magnesium Anda. Karena Anda mungkin dengan mengonsumsi sedikit magnesium, banyak masalah kesehatan Anda akan jauh lebih baik. Jadi cobalah dan beritahu saya bagaimana Anda menemukannya. Terima kasih banyak telah menonton semua yang terbaik, berhati-hatilah.